karena lihat kerabat-kerabat Nabi dan gembong-gembong Quraisy, mereka kufur kepada Nabi dan tidak mensyukuri Nabi Muhammad yang datang dari sulbi mereka. Maka hadis ini yang kami sebutkan tadi dikatakan oleh Abu Isa, hada haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadal wajh. Maka hadis ini hadis yang hasanun gharib, maknanya hadis yang datang dari satu sanad ini dan sanadnya hasan. Dan disahihkan hadis ini pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan wajah pendalilannya rahib dan juga kelompok kufar Quraisy mengetahui kenabian Nabi semenjak dia kecil. Maka ini dari bab sirah Nabi sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, itu ternyata alamat-alamatnya sudah diketahui oleh gembong Quraisy. Namun mereka setelah itu kufur kepada Nabi. Kemudian pasal yang ke-8, taufiqillah lahu qabla al-bi'tsah bi adami atamassuh bil asnam. Maka Allah menjaga agama Nabi Muhammad semenjak kecilnya, meskipun dia hidup di kalangan orang-orang musyrik jahiliyah. Semua kerabatnya, dari kakeknya, paman-pamannya, semuanya sebelum kenabian Nabi, mereka dalam keadaan al-jahiliyah. Mereka menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Namun dari keutamaan Nabi yang Allah berikan atasnya, dijaga Nabi Muhammad meskipun hidup dalam lingkungan jahiliyah, tetapi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah makan daging hasil sembelihan, disembelih selain Allah, disembelih untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan patung-patung yang lainnya. Maka ini keutamaan Nabi. Taufiqillah lahu qablal bi'tsah bi adami atamassuh bil asnam wa adamul aql min dabihah li ghairillah. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdullah di Mustadraknya, haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub, haddatsana Al-Hasan ibni Ali ibni Affan, haddatsana Abu Usamah, haddatsana Muhammad bin Amr an Abi Salamah wa Yahya ibni Abdurrahman ibnu Hatib an Usamata ibni Zaid an Zaid ibni Harithah radhiyallahu anhuma. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa murdafi ila nasabin minal ansab. Maka Nabi dulu di zaman jahiliyah keluar bersama kelompok Quraisy. Kemudian bertemu dengan Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Dan dia adalah dari orang yang terkenal di zamannya, dan dia pencari agama yang hak. Maka dikatakan kepadanya oleh Nabi, faqala Rasulullah, mali ara qaumak qad syanafuk. Kenapa kamu seperti ditinggal oleh pengikutmu dari bangsamu? Maka dia ceritakan bagaimana dia mencari peribadatan yang benar. Maka dia melihat bahwa apa yang diagamai dan disembah oleh kaumnya, arahum ala dhalalah, bahwa mereka itu aku melihat ala dhalalah, kaumku itu dalam keadaan sesat. Maka mereka ya'budun Allah wa yusyrikuna bihi, menyembah Allah dan melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Mahada bidin alladhi abtagi, maka ini bukan agama yang aku yakini, ini tidak benar. Bagaimana mereka menyembah Allah? Katanya Allah yang menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka, seperti di pelajaran
Al-Qawaidul Arba, tapi mereka melaksanakan sesembahan kepada patung. Maka ini yang dikatakan kepada Nabi. Maka akhirnya mereka bersama melaksanakan tawaf. Dan pada saat itu dikeluarkanlah daging. Dan berkata Nabi, "Ma hadihi?" Maka kami mengatakan, "Hadihi syah dabahnaha linasabin kada wa kada." Ini adalah daging kambing yang kami sembelih untuk nasabi kada wa kada, maknanya untuk sembelihan kepada selain Allah, untuk patung berhala ini dan untuk patung berhala itu. Disebutkan linasabin kada wa kada, yang kami sembelih untuk misalnya Lat dan Uzza, misalnya seperti itu. Maka berkata Nabi, "Inilah akulu ma dabaha li ghairillah." Aku tidak mau memakan makanan yang disembelih selain Allah. Wa kana sanaman min nuhas. Ini pertama, Allah menjaga Nabi Muhammad yang hidup di antara kaum jahiliyah. Di saat didatangkan daging untuk dimakan, ditanya, "Dari mana ini?" "Mahada." Ini adalah kambing hasil dari sembelihan selain Allah untuk berhala, patung, demikian dan demikian. Maka Nabi, "Inilah akulu madubi hali ghairillah." Aku tidak makan dari makanan yang disembelih bukan karena Allah. Ini pertama. Kemudian disebutkan di dalam hadis, "Wa kana sanaman min nuhas yuqalu lahu isaf wa na'ilah yatamassahu bihi al-musyrikun idza tafu." Dan dulu dalam keadaan mereka melaksanakan tawaf, ada patung yang terbuat dari perunggu bernama Isaf dan Na'ilah. Maka di saat mereka tawaf, mereka mengagungkannya dengan mengusap-ngusapnya. Yatamassah, mengusap dari patung ini, tentunya ngalap barokah. Maka Nabi yang melaksanakan umroh di zamannya ataupun haji di zamannya, belum disyariatkan hajjul Islam, karena Nabi belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watiftu ma'ahu. Maka Nabi pun tawaf seperti kelompok kufar Quraisy. Dan begitu pun di sini orang yang disebutkan tadi tokoh dari kelompok Quraisy, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, "Aku mengikuti Nabi dan tawaf bersama Nabi. Falamma marartu," maka di saat aku melewati patung tadi, patung yang terbuat dari perunggu, Isaf dan Na'ilah, maka aku menginginkan untuk mengusap seperti orang-orang jahiliyah mengusapnya, bertabarruk padanya. Maka lihat bagaimana orang-orang kufar Quraisy. Mereka tabarruk dengan kuburan-kuburan, patung-patung dan sebagainya. Maka di sini antum melihat bagaimana al-kuburiyun, mereka mengusap-ngusap nisan-nisan dari katanya wali-wali yang soleh, katanya para habaib. Ya seperti ini, mengusap-ngusap nisan dan menciumnya dengan kecupan yang seakan-akan dia mencintai dari hati yang paling dalam. Dan itu tergambar di saat mereka difoto dan sebagainya dan di video-video di YouTube. Bagaimana mereka cinta kepada perbuatan tersebut. Maka di sini kelompok al-jahiliyah jika tawaf yatamassahun, mengusap dan ngalap barokah. Maka berkata Nabi kepada Zaid, yang mana dia dari pengagung Quraisy, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, dan Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka qala Rasulullah, jangan mengusapnya. La tamushu,
jangan kamu mengusapnya. Qala Zaid, fatufna. Kif, kita tawaf, berputar kepadanya, lalu tidak mengusapnya, tidak mengagungkannya. Fakultu fi nafsi, qala Zaid ibnu Amr ibnu Tufail, fakultu fi nafsi la amassannahu hatta angduru ma yaqul famasahtuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tunha. Maka di dalam hati Zaid ibnu Amr mengatakan, aku sengaja ingin mengusap patung ini. Apa jawaban Nabi kepadaku? Dari sinilah bagaimana Nabi dijauhkan oleh Allah dari perbuatan kesyirikan meskipun dia belum menjadi Nabi. Dan di dalam peribadatan orang-orang jahiliyah. Maka sengaja di dalam hatiku aku mengusap dan aku melihat kepada Nabi apa jawaban Nabi. Maka famasahtuhu, aku sengaja mengusapnya di depan Nabi. Maka Nabi mengatakan, falam tunha, apakah kamu tidak bisa dilarang? Qala Zaid, fawalladhi akramahu wa anzala alaihil kitab mastalamtu sanaman hatta akramahullahu billadhi akramahu wa anzala alaihil kitab wa mata Zaid ibnu Amr ibnu Nufail qabla an yub'atha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah ummah wahdahu. Maknanya meninggal Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, orang yang mencari hidayah ini, maka dia mengatakan, demi Allah yang memuliakan dan menurunkan kepada Nabi Muhammad, aku semenjak itu tidak pernah mengusap dari patung-patung berhala. Dan meninggal Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, dan Nabi belum diutus menjadi Rasul. Namun dia beriman, dan di sini nasibnya dengan Rahib Sawa. Dia beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, maka begitupun dia beriman kepada Nabi Muhammad, kelak dia akan menjadi Nabi, namun dia mati terlebih dahulu. Sehingga dia Nabi, dia bukan menjadi seorang sahabat karena meninggal sebelum Nabi, namun beriman kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah ummah wahdahu. Maka dia akan mati dan kelak di hari kiamat akan datang menjadi seorang yang muslim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sanadnya sahih. Maka berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, sahih ala syarti Muslim walam yukhrijah, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan berkata, wa man ta'ammala hadal hadis urifa fadlu Zaid wa taqaddamuhu fil Islam qabla dakwah. Maka jika diteliti hadis ini, kalian akan mengetahui bahwa Zaid ibnu Amr ibnu Nufail dari termasuk orang-orang yang dimuliakan meskipun dia meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka inilah dari pasal yang ke-8 yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menjaga nabinya meskipun hidup bersama orang-orang kufar jahiliyah, tetapi dijaga untuk tidak memakan makanan hasil sembelihan kepada selain Allah, dan tidak juga melaksanakan tabarruk kepada yang diilahkan menjadi selain Allah. Masih ada waktu. Sudah adzan. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.